Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas tentang ini ya, kalau kita punya dana 100 juta, apakah sebaiknya kita belikan mobil ataukah kita belikan saham? Nah, nanti sebagai, ilustrasi saja ya, kalau teman-teman, memiliki dana 100 juta itu sebaiknya seperti apa? Nah, kalau untuk mobil bekas ya 100 juta di tahun 2023 itu kita sudah bisa mendapatkan banyak mobil bekas ya, tinggal pilih saja ya ini. Ada macam-macam ini ya, ada Brio, Ignis yang tahunnya lama ya, Yaris dan lain-lain, R3 dan lain-lain. Nah, kalau mobil itu paling enggak teman-teman harus mengeluarkan dana untuk biaya perawatan ya paling enggak. Kemudian biaya bensin ya. Terus pajak dan lain-lain. Nah, dengan membeli sebuah mobil otomatis itu menjadi beban ya bagi pengeluaran kita ya. Karena kan untuk bensin aja sudah dihitung berapa, misalnya minimal 1 juta lah sebulan ya, berarti setahun sudah 12 juta. Terus kemudian pajak sekitar satu setengah lah, 1,3, 1,5 tergantung jenis mobilnya, berarti sudah 12,5. Kemudian untuk biaya servis paling enggak setahun itu ya sekitar 5 atau 6 juta ya, berarti udah hampir 20 juta ya. Jadi pengeluaran membeli mobil itu paling enggak 1 tahun itu 20 juta. Kalau teman-teman tahan itu 5 tahun mobil berarti sekitar 100 juta ya. Jadi 5 tahun ke depan kita akan mengeluarkan dana sekitar 100 juta. Terus ketika mobil itu dijual maka nilainya akan turun ya. Nggak mungkin mobil yang kita beli 100 juta 5 tahun ke depan harganya jadi 100 juta. Mungkin harganya tinggal 60 atau 70 juta. Jadi selisih 40 juta. Jadi nilai total pengeluaran kita adalah sekitar 140 juta ya dalam waktu 5 tahun. Nah, pilihan mobil ini kan memang ini ya kalau misalnya kita memang membutuhkan alat transportasi tersebut sih nggak masalah ya. Tapi kalau misalnya untuk bisnis juga nggak masalah, misalnya untuk Grab atau Grab atau apa gitu ya, sehingga bisa menghasilkan dan bisa menutupi biaya operasional itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya masih ada pilihan lain yang lebih murah, kenapa kita tidak mencoba? Nah, bagaimana kalau 100 juta itu kita belikan saham ya? Misalnya sebagai contoh, saya kasih contoh ini aja BCA ya. Kita membeli saham BCA itu di harga 4.430 ya. 100 juta dibagi 430 itu akan mendapatkan jumlah lembar saham 22.573 atau berapa lot nih? 225 lot ya. 225 lot kali coba 430 kali 100. Ini 99 juta ya. Jadi 225 lot ya tadi ya. 225 lot. Nah, kalau kita pertahankan ini sampai 5 tahun berikutnya, maka jumlah nilai aset kita akan bertambah ya, dari 4.430 sekarang jadi 8.925 dibagi 4.430. Aset kita sudah menjadi 2,01 ya. Ini kali 100 juta ada 200 juta, jadi naik 100 juta. Ini masih ditambah lagi dengan jumlah dividen ya. Dividennya ini kalau dari 5 tahun ini ya 2000, berarti 2000 berapa ini? 1, 2, 3, 4, berarti 2018 nih ada dividennya ini ya. Total dividennya berapa ini? 85 tambah
255 tambah 100 tambah 455 tambah 98 tambah 432 tambah 25 tambah 120 tambah 35 tambah 170. Nah, kita dapat kenaikan ini ya 1775 poin ya. Kalau kita bandingkan dengan harganya pada saat pembelian, berarti kan 4430 ya. Berapa tadi? Bentar. 2018 ya. 85 tambah 255 tambah 100 tambah 455 tambah 98 1775 dibagi harga pas pembelian, berapa itu? 4430. Ini udah naik 40% teman. Jadi kenaikannya 2,4 kali lipat ya. Jadi kalau teman-teman dari 100 juta maka jadi 2,4, udah dari 240 juta. Jadi lumayan ya. Jadi ketika kita memilih ya, apakah membeli mobil ataukah membeli saham. Kalau mobil bukan suatu kebutuhan yang mutlak kita perlukan ya, misalnya cuma sekedar untuk ke kantor, berangkat ke kantor atau antar jemput anak gitu kan, kita masih bisa memakai motor kan. Nah itu biayanya lebih kecil, dan ketika uang itu kita investasikan, maka 5 tahun ke depan kita sudah bisa membeli mobil seharga 100 juta, tapi kita masih ada dana lagi 100 juta ya. Jadi inilah the power of investing ya di saham ya. Jadi kalau teman-teman investasi ya, kalau di saham itu sebaiknya memang betul-betul itu dananya dingin ya, sehingga kita bisa bersabar untuk beberapa tahun ke depan ya. Jadi untuk 5 tahun ke depan kita bisa memplanningkan, yang memprediksikan bahwa investasi kita akan menghasilkan sekian. Nah ini berbeda-beda ya kalau kita investasi di saham yang lain ya. Kalau saham yang lain mungkin hitungannya bisa beda ya. Ini sebagai contoh saja kalau kita investasikan di saham BCA. Jadi seperti itu ya. Ini semua pilihan ada di tangan masing-masing ya. Kalau kita mau membeli mobil ya sebaiknya mobil itu bisa menghasilkan yang lebih besar ya. Karena apa? Ternyata ketika kita membeli mobil, biaya perawatan dan lain-lain itu 5 tahun ke depan itu harganya mungkin lebih besar dibandingkan dengan harganya ya. Jadi harga mobilnya turun, kemudian biayanya juga lebih besar dari harga mobilnya. Nah kalau kita tidak membeli mobil, maka mungkin yang biaya untuk perawatan mobil itu kan bisa untuk investasikan lagi ya. Kita belikan sahamnya lagi, kita belikan sahamnya lagi, sehingga nilai investasi kita menjadi bertambah. Oke, itu dulu teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan pertimbangan yang matang ketika kita memilih suatu suatu barang ya, ataukah kita mau investasi. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.